wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, memberikan umur, memberikan nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita awali kembali dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, mata kuliah kita pada kesempatan ini dengan tema pilar-pilar dakwah yang benar. Ya, kalau ada tema seperti itu, mafhum mukhalafahnya, logikanya kata orang sekarang, berarti ada pilar-pilar dakwah yang batil, yang tidak benar. Yang benar itu tentu saja adalah pilar-pilar dakwah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala ya menulis buku ini dengan judul Manhaj Al-Anbiya Bidakwah ilallah fihi al-hikmah wal aqal. Jadi manhajul anbiya bidakwah ilallah fihi al-hikmah wal aqal. Ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas, manhaj dakwah para nabi alaihi wassalam, studi kritis realita dai masa kini. Jadi rupanya di sini juga ditampilkan studi kritis atau realita yang ada pada saat ini di kalangan para duat. Ya. Nah, di halaman yang ke-7 ini masih pengantar buku ini yang ditulis oleh doktor, ya sebenarnya ada profesor juga, Ma'ali Dr. Sholih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, anggota Dewan Fatwa dan Ulama atau Kibarul Ulama di Saudi Arabia, hafizahullah taala. Beliau menyampaikan di sini, ya setelah mengucapkan hamdalah dan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan,
Sesungguhnya dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan yang ditempuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi kita insya Allah termasuk orang yang mengikuti dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla yaitu di surat Yusuf ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang terjemahannya, qul, katakanlah oleh Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, yaitu jalan kita, jalan hidup kita adalah al-Islam, ya, sebagai jalan hidup, sebagai dasar hidup kita. Kemudian ad'u ilallah, ya, ad'u ilallah, aku mengajak kamu kepada Allah, ya. Ya, mengajak kamu kepada Allah, mengajak dakwah itu ad'u ilallah, ya, bukan ad'u ilayya, bukan untuk membangun popularitas pribadi, bukan untuk membangun kultus individu, atau bukan ad'u ilal hizbi, ya, mengajak manusia kepada kelompok, kepada golongan, sehingga mad'unya fanatik terhadap kelompoknya atau golongannya, bukan. Tapi ad'u ilallah, mengajak kepada Allah, kepada agama Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala basiratin, ya, dengan yakin, di atas basirah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau apa yang dimaksud dengan basirah tersebut. Kemudian ana wa manittaba'ani, ya, aku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi mafhum mukhalafahnya, logikanya, orang yang dakwahnya bukan ilallah tetapi ilayya atau ilal hizbi, maka tidak termasuk umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi orang yang berdakwah mengikuti Rasulullah SAW adalah yang dakwah ilallah. Kemudian menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan hidup dan hidupnya. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bahkan dakwah kepada agama Allah Ta'ala merupakan tugas utama para Rasul dan para pengikutnya alaihimussalam tanpa terkecuali, yaitu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya, makanya sejak awal kita mengatakan bahwa dakwah itu adalah mengajak manusia, dakwatun nas ilallah, ya, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk masuk agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 257 ya. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya, Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, ya, mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan. Ya, zulumat itu dalam bentuk jamak. Jadi artinya kegelapan, kesesatan, kebatilan itu banyak, ya, tidak terbatas. Ila nur, kepada cahaya, nur cahaya, kepada
kebenaran. Jadi yang benar itu hanya satu. Karena nur itu bentuknya mufrad, tunggal, ya, dari berbagai macam kegelapan, dari berbagai macam kebatilan kepada kebenaran yang satu. Itu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kata beliau, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya, sementara orang-orang kafir sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Dan orang-orang kafir itu pemimpin mereka, pelindung mereka adalah togut. Ya, togut itu apa? Ada yang mengatakan togut itu adalah pertama sesuatu yang diibadahi, yang kedua sesuatu yang ditaati. Ya, ada yang diibadahi seperti pohon, ya, sajar, atau ada yang menyembah bulan juga, komar, ada yang menyembah batu juga, hajar, ada yang menyembah malaikat, ya, dan lain-lain. Itu adalah merupakan togut yang pertama. Kemudian ada yang ditaati, ya, yang ditaati itu yang ditaati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin Ustaz terputus. Qadarullah, Ustaz keluar. Nah, nyambung lagi. Ya, baiklah. Ada juga yang mengatakan bahwa togut itu adalah pertama kullu ma'budin min dunillah. Setiap yang diibadahi, yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, huwa syaitan, atau juga setan. Jadi setan adalah juga bagian daripada togut. Ya. Kita tahu bahwa setan itu ada dua golongan, ada minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Atau saya tinal insi wal jinni, setan-setan dari bangsa manusia dan jin. Kemudian juga termasuk togut adalah dukun, ya, dukun. Apakah itu arraf atau kahin, dukun yang suka meramal apa yang akan terjadi, atau juga mentakwil, ya, menjelaskan apa yang sudah terjadi. Kemudian termasuk togut juga adalah al-mughayyiru li hukmillah, yang suka merubah hukum Allah, ya. Karena yang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang punya otoritas untuk menentukan halal dan haram itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al halalu ma ahallallah fi kitabihi wal haramu ma harramallah fi kitabihi.
Ya, yang halal itu apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram juga apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya otoritas mutlak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Nah, ada orang-orang yang begitu mudah gitu kan berubah gitu, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Kemudian juga termasuk tagut adalah syahsun yakunu ra'san fid dolal. Jadi seseorang yang menjadi tokoh di dalam kesesatan. Tokoh aliran sesat itu juga adalah termasuk togut. Ya. Aliran sesat sekali lagi adalah aliran apa saja yang pemikirannya, ajarannya, fahamnya bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an di surat Yunus ayat 32, "Famadza ba'dal haq illa dhalal." Dan apalagi setelah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan kesesatan. Jadi ini adalah dakwah yang benar kata Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dari kekufuran menuju keimanan, dan kesyirikan menuju tauhid, dan dari neraka menuju sorga. Dia mengajak manusia untuk masuk ke sorga Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia agar terhindar dari neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah ini ditegakkan di atas pilar-pilar dan prinsip-prinsip yang tidak bisa terlepas darinya. Jadi ada pilar-pilar dan prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan oleh setiap duat, ya, oleh setiap pelaku dakwah. Di saat salah satu pilarnya lapuk, maka dakwah tersebut menjadi tidak benar dan tidak akan bisa membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ya, walaupun upaya dan kesungguhan telah dicurahkan serta waktu telah dikorbankan, sebagaimana realita dan fenomena yang terjadi pada kebanyakan gerakan dakwah masa kini atau masa kontemporer, kata beliau, yang tidak ditegakkan di atas pilar dan prinsip tersebut. Jadi dakwah itu marak, gitu. Pengajian di mana-mana marak, tetapi tidak membuahkan hasil, ya, tidak memberikan output sebagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Ya, bahkan sekarang ini dakwah itu bukan menjadi perekat, dakwah menjadi sekat, gitu kan, menjadi sehingga kaum muslimin ya sekarang ini kalau kita mau jujur sedang diacak-acak, dipilah-pilah, ya, karena pertama adalah terorganisasinya, dahsyatnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang ditunjang dengan dana yang unlimited, sebagai dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat 36. Kemudian juga kaum muslimin tidak disentuh oleh dakwah yang berpijak kepada pilar-pilar yang benar, kepada dakwah manhaj dakwah para nabi. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, pilar-pilar yang dibangun padanya dakwah yang benar ini sebagaimana telah ditunjukkan oleh Alkitab, oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan pedoman hidup kita dalam segala hal, ya, apalagi dalam aktivitas yang mulia ini, ya, dakwah ilallah, harus berpijak kepada pilar-pilar yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kata beliau, dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama adalah al-ilmu, mengetahui apa yang didakwahkan. Itu orang yang berdakwah itu harus tahu, gitu kan, dakwah itu kemana.
Kemudian dakwah itu dengan apa gitu kan. Jadi yang pertama adalah al-ilmu. Orang jahil, orang bodoh tidaklah layak untuk menjadi seorang dai. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tadi dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan basirah. Ya. Yang dimaksud dengan basirah, kata beliau, adalah ilmu. Sudah menjadi keharusan bagi seorang dai bahwa ia akan menghadapi para tokoh pembesar kesesatan yang akan melontarkan berbagai syubhat, kerancuan ya kepada dia. Ya, jadi itu diantara tantangan dakwah yang akan kita hadapi di lapangan. Mereka akan mendebatnya dengan kebatilan agar dapat menundukkan kebenaran yang kita bawa tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para dai, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu kalau diperlukan. Ya, tetapi semata-mata membuka celah-celah perdebatan itu tidak dibenarkan juga karena banyak madaratnya. Ya, apalagi orang yang berdebat dia tidak menguasai masalahnya, dia tidak memiliki ilmu, itu bahkan bisa menjadi merusak citra Islam itu sendiri. Gitu kan. Di debat ini merupakan opsi yang terakhir, gitu kan, dalam Al-Quran kan begitu. Di mana di surat An-Nahl ayat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama dakwah itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Jadi ini dakwah kepada awam, kepada orang umum ya. Jadi hikmah itu ada yang menyebutkan isobatul haq bil ilmi wal akli, menyampaikan kebenaran disesuaikan dengan ilmu dan akal, jadi disesuaikan dengan latar belakang intelektual madu. Jadi mitra dakwah kita. Jadi tidak sama dakwah di kampus dengan dakwah di kalangan para petani di kampung, tentu saja tidak. Tidak sama dakwah kepada pedagang di pasar dengan dakwah kepada orang-orang kantoran. Ya. Tentu itu berbeda, itu dengan hikmah. Kemudian yang kedua, mau'izah hasanah, yaitu nasihat yang baik. Tidak ada nasihat yang lebih baik kecuali nasihat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi bukan mencaci maki, ya, bukan ingin menjatuhkan orang, bukan ingin mencari popularitas bahwa dia seorang dai yang tangguh, jago debat, itu kan ada di medsos ini. Sekarang ini bangga dengan dikatakan seorang jago debat gitu. Tapi kita bukan untuk itu. Tapi bagaimana agar dakwah ilallah ini bergulir dengan baik gitu kan. Ini yang pertama itu pilar yang pertama, ilmu. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut? Ya, ini penting ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fal muradu bil ilmi qala Allah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah firman Allah, Al-Qur'an. Makanya mempelajari, membaca Al-Qur'an merupakan kebutuhan pokok bagi setiap dai dan dainya. Setiap hari dia harus membaca Al-Quran. Yang kedua, waqala Rasul, dan ucapan Rasulullah SAW, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hadis. Karena as-sunnah Al-Quran itu sangat membutuhkan hadis, tidak sebesar hadis membutuhkan Al-Quran gitu. Ya, karena banyak
hukum-hukum dalam Al-Quran itu yang masih mujmal, yang masih global. Kemudian dirinci di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa namanya, tanpa hadis, tanpa sunnah tidak bisa merealisasikan Al-Quran secara optimal. Makanya kan kalau kita merujuk kepada jawaban Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa sih sosok akhlak Rasulullah SAW itu, kata beliau, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Jadi as-sunnah itu adalah merupakan optimalisasi daripada realisasi Al-Quran itu sendiri. Makanya itu ilmu itu. Ilmu yang pertama adalah as-sunnah, Al-Quran, yang kedua as-sunnah. Ya, hadis juga, kalau Al-Quran kan sahih semua. Kalau hadis, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ya, kita harus punya maroji, punya rujukan, ya, kitab-kitab hadis. Ya, yang pertama adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Atau yang pertama sekali adalah Al-Lu'lu wal Marjan. Ya, itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis-hadis yang lain gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah lebih mudah lagi gitu, karena sudah banyak para ulama yang mentahqiq, yang mengkaji ulang gitu kan, mentahrij ulang, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kemudian yang ketiga, termasuk ilmu juga, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, adalah waqala sahabah, apa yang dikatakan oleh para sahabat. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Jadi para sahabat ini murid langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini generasi yang the best, generasi yang terbaik. Ya, dijelaskan dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 110. Ya, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat itu para sahabat. Dan para sahabat itu secara jama'i ya maksum, walaupun secara individual ada kekeliruan, ada kesalahan-kesalahan, ada perselisihan, tetapi secara jama'i, secara kelompok, para sahabat itu maksum. Mana buktinya maksum? Karena seluruh para sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Mana jaminannya? Yaitu dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 100. Surat ke-9 ayat 100. Ini wajib tahu itu. Ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha wa talikal fawzul adzim. Jadi orang-orang yang terdahulu beriman, yaitu dari golongan sahabat muhajirin dan ansor. Ya, kita tidak termasuk muhajirin, tidak termasuk ansor, mudah-mudahan masuk pada kelompok yang ketiga. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itu keberuntungan yang besar. Itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat itu secara jama'i maksum karena dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah haram hukumnya mencaci maki para sahabat. Ya, bahkan mengomentari perselisihan para sahabat juga kita harus tawakuf. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perselisihan mereka juga bukan di bidang akidah, hanya di bidang-bidang siasah atau ahkam dalam masalah-masalah hukum. Akidahnya sama.
Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian termasuk ilmu juga, ya, tadi kan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, seorang ahli hadis di Al-Badini, rahimahullahu taala, mengatakan wa qala a'immatul mujtahidin, dan apa yang diucapkan oleh para imam mujtahid. Siapa? Imam mujtahid di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada 4. Yang pertama Imam Abu Hanifah, mazhabnya disebut mazhab Hanafi. Yang kedua Imam Malik bin Anas, mazhabnya disebut mazhab Maliki. Yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhabnya disebut mazhab Syafi'i. Ya, konon kabarnya di Indonesia mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hambal, rahimahumullah taala, madhabnya disebut madhab Hambali. Ya. Itu adalah di antara para imam mujtahid mutlak yang disepakati di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mengikuti mereka juga termasuk ilmu. Ya, bahkan mengikuti mereka sekalipun ijtihad mereka itu keliru, ya, karena perselisihan para imam juga hanya di bidang ahkam, bukan di bidang akidah. Akidahnya sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih dianggap udzur lah, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa di antara ijtihad para imam mazhab itu ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, biasanya dengan hadis. Kalau dengan Al-Quran, insya Allah nggak ada, kecuali salah dalam penafsiran, gitu. Berbeda dalam penjabarannya. Gitu. Kalau kita sudah tahu ada perselisihan antara pendapat para imam dengan Sunnah Nabi SAW, maka seorang Muslim harus kembali kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama al-ilmu. Di pertama tadi ayat yang dijadikan rujukan adalah surat Yusuf ayat 108, surat An-Nahl ayat 125, dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal yang diutus untuk menjadi dai ke Yaman pada waktu itu. Kata beliau, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Kau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Artinya di sini juga ilmu di sini adalah harus tahu kondisi objektif mad'u, ya. Ya, karena di situ kita akan menentukan prioritas dakwah apa dulu, gitu kan. Ya, ada yang secara spesifik, nanti secara umum akan disebutkan pada pilar-pilar yang berikutnya. Kata beliau, apabila seorang dai tidak mempersenjatai dengan ilmu guna menghadapi segala syubhat, kerancuan tersebut, dan membantahnya dalam setiap perdebatan, sungguh ia akan kalah di awal pertempuran, dan ia hanya mampu berdiri di awal jalan. Itu perlu. Jadi ngaji itu jangan berhenti, ya, harus terus. Dan merapat kepada para ahli ilmu sebagai persediaan amunisi ilmu untuk kita dakwahkan. Ya. Nah, dakwah itu luar biasa. Ini kan pekerjaan yang berat, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendirian, merupakan amal jama'i, amal kolektif, ya, harus diusung oleh berbagai macam elemen yang ada di kalangan umat ini.
Kemudian yang kedua, kata beliau, pilar yang kedua, tadi pilar yang pertama ilmu. Ya. Pilar yang kedua, merealisasikan apa yang didakwahkannya, sehingga ia menjadi teladan yang baik. Ya, jadi ada ungkapan, kalau tidak salah itu ungkapan dari Imam Ghazali, rahimahullah ta'ala, dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih daripada dakwah dengan ucapan. Ya, di situ disebutkan lisanul hal absahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa ucapan, gitu kan. Makanya kata beliau, perbuatan para duat ini harus selaras dengan perkataannya. Sehingga tidak akan ada ruang lagi bagi orang-orang batil untuk mengeluarkan hujah mereka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya, yaitu Nabi Syu'aib alaihissalam, di saat ia berkata kepada kaumnya. Ini dalam surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Itu yang dikatakan oleh Nabi Syu'aib. Jadi tidak ada motivasi apa-apa, bukan untuk popularitas, apalagi mencari kekayaan melalui dakwah ini, gitu. Juga kepada nabinya Muhammad SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman juga, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 163. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Pertama-tama Muslim, pertama-tama menjadi orang Islam. Kemudian firman-Nya lagi di surat Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, memberikan stimulasi, rangsangan, iming-iming bahwa dakwah adalah profesi yang terbaik. Ya. Firman-Nya, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholiha. Wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan. Tidak hanya menyeru, tetapi juga dia lebih dulu mengerjakan apa yang ada di dalam Islam ini, dari apa yang didakwahkan itu. Jadi dia lebih dahulu mengamalkannya, gitu kan. Ya, katakan orang yang akan selamat itu, yang tidak rugi itu. Yang pertama adalah beriman, beramal sholih, kemudian watawassau bil haq, mendakwahkan kebenaran, watawassau bis sabr, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Itu yang pilar yang kedua. Ya. Jadi pilar yang pertama tadi ilmu, yang kedua seorang dai harus menjadi uswah, menjadi qudwah, menjadi teladan di masyarakat. Yang ketiga ikhlas. Pilar yang ketiga adalah ikhlas, yaitu dengan menjadikan dakwah tersebut murni untuk mencari wajah Allah semata. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada unsur riya, mencari popularitas, martabat, jabatan, dan segala ambisi dunia lainnya. Kalau seandainya ia disusupi oleh tujuan-tujuan di atas, maka dakwah tersebut tidaklah murni karena Allah, ia hanyalah berupa seruan individu dan untuk ambisi yang dimaksud semata, sebagaimana yang telah
Allah Ta'ala beritakan tentang para nabinya bahwa mereka telah berkata kepada segenap kaumnya, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan. Jadi tidak ada untuk mencari materi. Ya, kita lanjutkan. Itu di surat Al-An'am ayat 90. La as'alukum alaihi ajra. Ya, bukan cari popularitas, bukan cari kekayaan, bukan cari jabatan. Ya, bukan ingin jadi komisaris, ya. Bukan. Tapi semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surat Hud ayat 29 ke 11 lebih spesifik lagi ini. La as'alukum alaihi mala. Aku tidak meminta harta kepada kamu, ya, sebagai imbalan atas seruanku ini. Enggak, tidak. Mata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liwajillah, karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga kelak. Pilar yang keempat, mengawali dari hal yang paling penting kemudian kepada yang penting. Ya, yang paling penting itu adalah akidah dulu, tauhid dulu, ini secara umum ya. Ya, tapi kalau kita dakwah di tempat yang sedang kena musibah atau kena bencana, tentu prioritasnya berbeda gitu kan. Yang mereka butuhkan itu adalah uang di situ, harta atau sembako, itu boleh, tidak mengapa. Tapi secara umum bahwa prioritas dakwah itu adalah tauhid. Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah itu penekanan dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ya, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, dari 114 surat itu, kalau tidak salah 84 itu surat-surat Makkiyah. Hanya 30 surat yang Madaniyah. Artinya bahwa konsentrasi Al-Quran pun adalah tauhid. Ya, dan inti ajaran Islam adalah tauhid. Inti ajaran Islam adalah tauhid. Inti dari tauhid dua kalimat syahadat. Inti dari dua kalimat syahadat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang pertama. Hal ini sebagaimana juga yang dilakukan oleh para rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 36, Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada kita, ya, surat 16 ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya, tadi. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain aku, maka sembahlah aku. Dan ayat-ayat yang lainnya. Pada saat Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, inna kata'ti kauman min ahlil kitab, ya, lanjutan hadis yang tadi. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsas shalawat fi kulli yaumin wa lailah.
Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah hal pertama yang engkau seru kepada mereka adalah persaksian bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jikalau mereka telah melaksanakan semua itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu di setiap hari dan petang, ya, dalam sehari semalam. Jadi itu adalah yang pertama. Jadi, kata beliau, lintas dari perjalanan dan sejarah hidup Rasulullah SAW di dalam berdakwah merupakan sebaik-baik suri teladan, ya, uswah, qudwah, dan manhaj, metode paling paripurna. Beliau SAW menetap di Mekah selama 13 tahun. Selama itu beliau menyeru manusia kepada tauhid dan melarang mereka untuk berbuat syirik. Yaitu sebelum beliau memerintahkan mereka terhadap kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Juga sebelum melarang mereka dari perbuatan riba, zina, mencuri, dan membunuh jiwa dengan jalan yang tidak dibenarkan. Yang pertama kali itu adalah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baru yang lainnya. Ya, makanya kalau kita lihat rukun Islam pun yang 5 itu kan kata para ulama, sebagian para ulama dibagi 2. Yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah. Ya, rukun Islam yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah akidah. Sholat, zakat, saum, haji itu adalah ibadah. Itu pilar yang keempat. Ya. Mendahulukan yang penting, kemudian yang lebih penting, kemudian yang penting. Ya. Al-aham, tsummal aham, istilahnya begitu. Kemudian pilar yang kelima, bersabar terhadap segala ujian yang menimpa di jalan dakwah kepada agama Allah dan segala tekanan manusia. Jadi ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengamalkan Islam, sebagai orang yang mendakwahkan Islam, tentu akan menghadapi ujian dan cobaan yang berat. Makanya di sini perlu kesabaran. Kata beliau, tidaklah jalan dakwah berhamparkan bunga mawar. Akan tetapi jalan ini dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci dan penuh dengan mara bahaya. Dalam hal itu sebaik-baik tauladan adalah para rasul. Ya. Alaihimus salatu wassalam. Mereka telah melewati penyiksaan dan berbagai ejekan dari kaum-kaum mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat Al-An'am ayat 10, walaqadis tuhzi'a bi rusulim min qablika fahaqa billadzina sahiru minhum maka nubihi yastahzi'un. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Jadi biasanya kalau Rasul sudah dilecehkan, sudah diperolok-olok, itu akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau juga membawakan surat firman Allah di surat Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan
tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Demikian juga yang dialami oleh para pengikut Rasul, mereka mendapatkan banyak penderitaan dan tekanan sesuai dengan bakti atau kontribusi mereka dalam berdakwah kepada agama Allah. Semua ini adalah sebagai upaya napak tilas para Rasul pendahulu. Semoga kemuliaan dari Allah tercurah kepada mereka juga sebaik-baik salawat dan keselamatan paling agung. Itu adalah pilar yang kelima. Pilar yang keenam, berhias diri dengan akhlak mulia adalah keharusan bagi seorang dai. Jadi akhlak yang mulia itu merupakan juga modal untuk menggulirkan dakwah sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita sampai poin yang kelima dulu ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Di pilar-pilar dakwah yang harus ditegakkan, pertama adalah al-ilmu. Yang kedua, merealisasikan, membumikan, artinya mengaplikasikan apa yang didakwahkannya sehingga ia menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, ikhlas. Jelas ini. Ikhlas ini kan kalau dakwah tidak ikhlas rugi dunia akhirat. Kalau ikhlas, ya insya Allah akan beruntung dunia akhirat. Ya, mungkin di dunia juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan dengan segera. Kalaupun tidak didapat di dunia, di akhirat pasti. Dan balasan di akhirat pasti lebih berharga, lebih baik daripada apa yang dia terima di dunia. Yang keempat, mengawali dari hal yang paling penting, kemudian kepada yang penting, yaitu dimulai dari dakwah tauhid. Dimanapun kita berdakwah, awalilah dakwah itu dengan dakwah tauhid. Kemudian yang kelima, bersabar terhadap segala ujian yang menimpa di jalan dakwah kepada agama Allah dan segala tekanan manusia. Kan sabar itu, sabda Nabi SAW ada 3, ada sabar dalam melaksanakan ketaatan. Di melaksanakan dakwah ini harus sabar. Ya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Jadi antum nanti ketika menjadi dai, menjadi ustadz dianggap menjadi orang yang super gitu kan. Seolah-olah segala bisa, segala hal dikembalikan kepada kita, sampai kebutuhan rumah tangga, itu biasanya disandarkan kepada ustadz gitu. Ya, Masya Allah sekarang ini juga ketika pandemi, ketika PPKM ya, apa PPKM itu? Pelarangan pergi ke masjid. Masya Allah banyak orang yang membutuhkan bantuan, dan di antara yang menjadi tumpuan itu kita gitu. Ya alhamdulillah, ya paling tidak kita bisa menunjukkan jalan-jalan keluar untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. Nah, itu barangkali di antara bentuk realisasi bukti kemuliaan di jalan dakwah itu. Tapi tadi juga emang harus sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan kemudian membuka mikrofon atau mengetik di pesan. Tafadhal.
Tapi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Ya, baiklah. Masih pada bangun nggak? Ya, ya. Baiklah. Kalau tidak bertanya itu ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan sudah paham. Yang kedua, kemungkinan tidak paham sama sekali. Insya Allah termasuk yang pertama, Anda berprasangka baik saja. Ya, Demikianlah. Pak Azhar. Ada yang Pak Azhar. ingin bertanya, Ustaz? Silakan. Ya, Fadol. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, syukur, Ustaz. Mau nanya ini aja, Ustaz, tentang masalah tadi kan tentang keikhlasan dan kesabaran. Iya. Terkadang kita suka samar artinya dengan ikhlas dan sabar di Indonesia. Ya, ikhlas saja, udah sabar aja. Nah, itu mungkin perlu dipertegas aja, Ustaz. Iya. Sabar berawal dari ya. niatnya. Baik. Sabar dalam Islam itu kan tidak seperti sabarnya orang-orang Nasrani ya. Yang mengatakan kalau ditempeleng pipi kanan berikan pipi kiri gitu. Ya, enggak. Tapi sabar di sini artinya adalah ketika menghadapi ujian dan cobaan berusaha untuk mencari solusi ya, mencari solusi, mencari jalan keluar agar terlepas dari permasalahan tersebut. Gitu kan. Kemudian setelah sampai kepada titik akhir kemampuan manusia, ya baru tawakal. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhtiar itu diantara juga proses untuk mencari jalan keluar dari ujian yang dihadapi. Dan itu juga merupakan bagian sabar ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berusaha mencari jalan yang terbaik ya. Jadi itu juga merupakan bagian. Jadi sabar itu bukan nunggu aja diam, sabar ajalah gitu. Tidak, tetapi berusaha gitu ya. Seperti sekarang ini kan ya, Masya Allah ya, kita sedang menghadapi pandemi hampir setiap hari ya. Sampai sekarang, sampai hari ini ada aja berita saudara kita yang meninggal. Ya, karena itu cukup khawatir ya, gitu kan. Sudah ratusan bahkan ribuan di masa pandemi ini para ahli ilmu, para ulama, para duat yang meninggalkan kita. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sangat berperan untuk menyelamatkan umat ini gitu. Ya, untuk menjaga negara dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita bahas pada perkuliahan yang pertama, bahwa di antara alasan kenapa dakwah itu merupakan sebuah kebutuhan itu untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan para elit yang apabila mereka melakukan kemaksiatan itu akan mengundang bencana. Ya, jadi negara itu, negara manapun sudah ada di ujung tanduk. Gitu. Nah, makanya ini artinya bahwa tugas dakwah kita ke depan ini harus lebih serius. Kenapa? Karena sekarang saja ya gerakan-gerakan tadlil, penyesatan ini luar biasa, luar biasa. Itu yang dimotori oleh ya kalau orang-orang kafir gitu kan, yang secara eksternal kita sudah tahu. Justru yang lebih berbahaya itu orang-orang yang mengatasnamakan Islam, seperti orang-orang Syiah, orang-orang liberal. Nah, tambah lagi sekarang para ahli ilmu banyak yang hilang. Nah, sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min ibadihi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menarik ilmu ini dengan jalan merampas dari hamba-hambanya.
tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menarik ilmu dengan jalan mematikan para ulama, sehingga kalau ulama tidak ada lagi, orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Pemimpin agama orang-orang yang tidak tahu ilmu. Fasu'ilu, kemudian ditanya, wa aftau bi ghairi ilmin. Kemudian memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka fatwa yang seperti itu akan sesat dan menyesatkan. Ini juga adalah bagian daripada kesabaran. Artinya kita harus lebih serius lagi, ya, mewujudkan pilar dakwah yang pertama agar menguasai ilmu yang benar sehingga bisa menyelamatkan umat ini dari fitnah syubhat. Ini kan yang dihadapi oleh manusia itu sepanjang masa dua fitnah. Pertama fitnah syubhat, kerancuan, ya, kebodohan, kesesatan, tadlil, dilun mudilun, sesat dan menyesatkan. Nah, ini hanya akan bisa ditangkal dengan ilmu. Yang kedua fitnah syahwat, ya, orang yang begitu nafsu dengan kekuasaan, nafsu dengan harta, nafsu dengan wanita atau sebaliknya. Makanya tadi kan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya sikap seperti itu. Tetap sabar di situ gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sabar itu ya kembali merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sabar di dalam melaksanakan ketaatan, termasuk di dalam mendakwahkan kebenaran. Yang kedua sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, sekarang ini banyak sekali undangan-undangan, ajakan-ajakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Tidak mustahil, ya. Kita akan menghadapi cobaan yang tidak diduga, ya. Waliyadzubillah. Allah alam bisawab. Kemudian ada yang pertama, wa'iyyakum, jazakumullah khairan. Ada pertanyaan, Ustadz mau bertanya terkait vaksin, bagaimana sikap kita sementara ada dalil taatilah ulil amri, sementara di sisi lain vaksin ini subhat. Ya. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama bahwa kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Itu tanpa ada reserve, ya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi kalau kita lihat di ayat itu di surat An-Nisa ayat 59, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ketika perintah taat kepada Allah dan Rasul pakai atiu. Atiullah wa atiur Rasul. Kemudian wa ulil amri minkum, baru dan kepada ulil amri di antara kamu, gitu kan? Ulil amri di antara kamu. Jadi taat kepada ulil amri itu cukup pakai wau atap saja, disenapaskan. Artinya kata para ahli tafsir, taat kepada ulil amri itu selama tidak menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, karena sabda Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu dalam kebaikan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Ya, jadi termasuk dalam hal ini gitu kan, memang ada subhat kan di situ. Pertama, ya ada vaksin yang di situ sudah jelas-jelas ada unsur yang haram gitu kan. Ya, walaupun sudah ada fatwa majelis ulama katanya yang membolehkan karena darurat.
Ya, berdasarkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurah. Dalam keadaan darurat dibolehkan yang dilarang. Gitu. Tapi apakah kita sudah darurat? Gitu kan? Dan apakah vaksin itu sendiri menjamin kalau divaksin tidak akan terkena COVID? Gitu. Ini juga kan masih debatable gitu kan. Ya, bahkan banyak orang-orang yang sudah divaksin justru kena gitu kan. Jadi artinya tidak ya para ahli kesehatan sendiri masih seperti itu gitu kan. Masih debatable, ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan tidak gitu kan. Bagaimana sikap kita? Ya, kalau anak sih sebelum ada keharusan gitu kan. Kalau boleh ya bagi anak sih mungkin akan menghindar dulu gitu. Apalagi belum ada keperluan. Ya, kemarin sudah didaftarkan juga untuk divaksin. Ternyata juga vaksin yang yang akan disuntikan ke anak itu yang AstraZeneca ya, yang konon kabarnya di situ ada unsur babinya gitu kan. Kemudian kemarin juga ada yang nawarin, ada lagi karena yang halal itu Sinovac. Ada lagi sekarang Sinopharm. Sinopharm itu juga di situ katanya ada gelatin. Juga unsur yang diambil dari babi juga. Jadi memang tidak terlepas daripada syubhat gitu kan. Hanya kalau Anda ditanya, kemarin juga sudah ada teman yang mendaftarkan, Anda menghindar dulu. Pertama karena masih debatable tentang ya kalau tentang syubhatnya tadi jelas ya. Tentang manfaatnya. Yang kedua memang belum diperlukan gitu kan. Walaupun konon kabarnya sekarang naik pesawat harus sudah divaksin. Mungkin kalau nanti hajian umroh harus divaksin, ya kemudian Anda bilang kepada teman, toh vaksin yang dipakai oleh Saudi juga bukan vaksin yang dipakai di kita gitu. Ya, artinya tentu saja nanti kalau diharuskan vaksin, harus vaksin sesuai dengan standar yang dipakai oleh Saudi. Jadi jawabannya itu ya Allah alam lah. Yang jelas seorang mukmin itu kan harus menjauhi perkara-perkara yang haram, juga yang syubhat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Yang halal sudah jelas. Ya, setiap yang tidak dilarang dalam Al-Quran dan Hadis dalam urusan dunia ini berarti halal. Yang haram juga sudah jelas. Tapi di antara halal dan haram itu ada yang syubhat. Hanya sabda Nabi, pamanit tako disubuhat, takodis tabro ali dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka sungguh dia telah menjaga, memelihara agama dan kehormatannya. Waman waqa'a fi syubuhat, waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjebak di dalam syubhat, maka dia akan terjebak di dalam haram. Kecuali memang kalau diwajibkan, kalau urgen, ya seperti Pak Azhar mungkin sebagai guru harus tidak boleh tatap muka mengajar tanpa vaksin. Ya, kalau itu ya mungkin baru darurat karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kalau alam bisawab. Baiklah, mungkin karena tidak ada lagi, Mas Langgeng, kita akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Masih ada pertanyaan, Ustaz? Silakan. Di chat, Ustaz. Di chat, Ustaz. Sudah. Gitu.
bagaimana kiat-kiat menasihati orang yang kita segani. Lalu jika yang dinasihati tidak mendengarkan, sikap apa yang harus kita ambil? Khawatir agama kita bisa habis karena terus nggak enakan apa itu. Memang biasanya orang-orang yang kita segani, orang-orang yang katakanlah mungkin para pemimpin, para penguasa, bos kita atau orang tua kita, orang yang status sosialnya atau kedudukannya di atas kita biasanya mereka enggan kalau dinasihati gitu kan. Mungkin di sini harus kita cari disiasati lah. Mungkin bukan kita menasihati tetapi bertanya kepada mereka gitu kan. Kalau sambil tentu saja kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, prinsipnya itu kan kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang tidak mau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga hanya akan memberikan hidayah kepada orang yang mencarinya dengan penuh kesungguhan. Ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu surat 28 ayat 69. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami yang benar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika orang yang beliau cintai yaitu Abu Thalib didakwahi untuk masuk Islam tetapi beliau menolak dan mati dalam keadaan kafir. Beliau sedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau dengan menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sangat engkau cintai. Tapi Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan Allah mengetahui orang yang berhak untuk mendapatkan petunjuk. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang tidak mau gitu. Nah, jadi dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga orang yang akan mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang siap untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Jadi sekalipun kita ingin, kita sayang kepada dia, kita berharap kepada dia, tapi dia sendiri tidak mau berubah, jangan diharap. Mana dalilnya di surat 13, kalau tidak salah Ar-Ra'd ya, surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga dia melakukan perubahan dalam dirinya gitu. Jadi makanya di samping kita berusaha mensiasati ya mungkin dengan cara bertanya, sowan dan lain sebagainya, yang paling penting itu didoakanlah. Doakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, merahasiakan ilmu dan kesabaran. Bagaimana kiat-kiat menasihati? Ini orang ya, udah. Ustaz, pertanyaannya ada yang di atasnya lagi, Ustaz. Coba antum baca. Ya, pertanyaannya, ketika kita dakwah dalam kesabaran seperti yang disampaikan barusan dan seorang dai sampai dipukul oleh orang yang nggak suka dengan dakwah tauhid, sampai manakah batas sabar tersebut, Ustaz? Bolehkah balik memukul ataukah tetap bersabar dan menghindar? Syukron. Ya, terima kasih. Di antara
di antara tadi kan proses sabar itu juga menghindari daripada bahaya. Kalau dipukul tangkis dulu, gitu kan. Tapi jangan dipukul lagi. Artinya di sini juga kita harus belajar bela diri, ya. Artinya ya mempertahankan diri tidak apa-apa gitu kan. Rasulullah aja ada orang kan yang apa namanya jago gulat gitu. Ya Muhammad, kalau kamu bisa mengalahkan saya akan masuk Islam. Gitu. Ternyata oleh Rasulullah diladeni juga gitu. Karena itu untuk kepentingan dakwah. Nah, jadi yang pertama kita menghindari jangan sampai mengundang hal-hal yang seperti itu. Kalau terjadi ya kita menghindar dulu, ya tangkis dulu. Tapi ya tidak usah dibalas, ya karena mungkin juga itu adalah pancingan, gitu. Pancingan untuk mencari pasal, gitu, agar kita terjerat di dalam kriminalitas. Itu orang-orang sekarang itu kan banyak akalnya gitu kan. Itu harus hati-hati. Disitulah juga perlu kesabaran. Dan insya Allah ketika antum dipukul kemudian ditangkis, ya kalau mau dijatuhkan ya bolehlah gitu kan. Tapi yang tidak membahayakan, insya Allah juga itu merupakan bagian daripada dakwah Islam itu sendiri gitu. Jadi adapun ya dipukul kembali ya jangan, nanti bisa dikriminalisasi, ya kita laporkan saja kepada yang berwajib gitu bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, jadi mengundang. Itulah bagian daripada kesabaran yang harus kita usahakan di dalam dakwah ini. Dan sering, Ana pernah dulu ketika di satu pengajian ada orang yang memaki-maki Ana. Ya, Ana sendiri berusaha untuk sabar, tapi ada jamaah yang tidak tahan gitu kan, yang tidak tahan, kemudian dipukullah orang itu, jadi ribut gitu kan. Nah ternyata memang itu pancingan gitu untuk membuktikan bahwa kita ini di situ membuat keresahan. Ya, akhirnya sampai pengajian dilarang kembali gitu kan. Orang yang memukul itu supaya minta maaf, padahal yang salah asalnya itu dia. Jadi hal-hal yang seperti itu juga harus kita perhatikan, dan itu juga insya Allah bagian daripada kesabaran, bagian daripada ujian dan cobaan di dalam dakwah. Makanya kata beliau tadi, jalan dakwah ini bukan jalan yang mulus, bertaburkan bunga mawar, tapi penuh dengan onak dan duri. Ya. Berbagai macam ujian dan cobaan dalam dakwah ini. Pasti itu. Kalau tidak diuji dengan ujian berupa keburukan, ya seperti tadi dipukul, diteror, ujian berupa kebaikan, ya itu juga yang paling berat juga, disogok kita agar kita tidak bicara dengan benar gitu. Ya itu itu diantaranya hal-hal yang harus kita perhatikan, dan insya Allah jam terbang juga, pengalaman di masyarakat, di lapangan, itu akan menjadi bagian daripada bekal dakwah ke depan. Yang jelas jangan takut, ya kita harus berani. Ketika kita menjadi dai, berarti kita menggabungkan diri kepada orang-orang yang berprofesi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti dijelaskan dalam perkuliahan yang pertama atau kedua, bahwa di antara targhib, di antara stimulasi rangsangan yang Rasulullah berikan kepada kita melalui sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada satu orang saja,
hasil kerja dakwahmu khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik.